Tariklah napas dalam-dalam dan perlahan hembuskan. Biarkan dunia yang riuh itu menjauh untuk sejenak dan hadirkan hatimu hanya untuk Dia. Di antara miliaran kata yang terucap di bumi, ada satu kalimat yang mampu menembus 7 lapis langit, menembus batas dimensi, menyentuh singgasana Arasy. Hari ini, mari kita tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi dengan jiwa, karena ada kalimat agung yang jika kau jaga, Ia akan menjagamu. Jika kau sebut, Ia akan mendekat. Dan jika kau cintai, Ia akan membawamu pulang kepadanya. Diamlah sejenak dan izinkan ruhmu berjalan, karena perjalanan kali ini bukan dengan langkah kaki, tapi dengan getaran hati. Bab 1. Keagungan kalimat dalam diam yang dalam. Di balik gemuruh dunia yang tak pernah berhenti, di antara riuh rendah kehidupan yang menuntut perhatian dan kesibukan yang menguras jiwa, ada ruang sunyi yang sangat berharga, tempat di mana kalimat agung itu lahir dalam kesederhanaan dan keheningan. Kalimat yang menembus langit ketujuh bukan sekadar deretan kata yang diucapkan secara asal-asalan, melainkan sebuah bisikan suci yang datang dari lubuk hati terdalam, sebuah pengakuan tulus akan kebesaran Sang Pencipta, dan sebuah penyerahan diri yang penuh kerendahan hati. Ia tidak perlu suara yang keras untuk didengar, karena getarannya merasuk jauh ke dalam jiwa, menyentuh ruang yang tak terlihat oleh mata manusia, namun sangat nyata dalam kesadaran spiritual. Ketika kalimat itu diucapkan dengan penuh kesadaran, seakan waktu berhenti dan segala yang fana menjadi tak berarti. Hanya ada satu tujuan, satu makna, satu tujuan, menghubungkan diri dengan Allah yang Maha Esa. Dalam keheningan itu, kalimat ini menjadi jembatan suci, menghubungkan dunia yang tampak dengan alam gaib yang tak terjamah, menjembatani keterbatasan manusia dengan keagungan ilahi. Setiap hurufnya membawa energi yang mampu membebaskan jiwa dari beban duniawi, membersihkan hati dari noda dan dosa, dan membuka pintu rahmat yang selama ini tersembunyi dari pandangan kita yang terbatas. Mereka yang mampu menghayati makna kalimat ini bukan sekadar sekumpulan kata tanpa arti, melainkan doa yang mengalir dari hati yang paling murni, akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Kedamaian yang bukan sekadar ketenangan sementara, melainkan ketentraman yang menembus hingga akar jiwa, memulihkan setiap luka batin yang selama ini membelenggu kehidupan mereka. Seperti embun yang menyirami tanah gersang, kalimat agung ini membasahi hati yang haus akan kehadiran Sang Ilahi, memberi kehidupan baru pada jiwa yang seolah mati di tengah kegelisahan dunia. Di setiap pengucapannya, kalimat ini mengandung kekuatan yang mampu mengangkat derajat manusia di hadapannya. Ia bukan hanya pengakuan, tetapi juga janji dalam diam untuk selalu kembali kepadanya, dalam setiap napas dan langkah kehidupan. Dan keajaiban yang tersembunyi adalah, meskipun kalimat ini terucap dalam diam dan kesederhanaan, ia mampu menembus batas-batas alam semesta, menembus hingga langit ketujuh, tempat di mana rahmat dan ampunan turun berlimpah tanpa batas. Di sana, kalimat ini menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hamba yang berserah, memandu mereka menuju cinta sejati dan kedamaian abadi. Oleh sebab itulah, kita tidak boleh menganggap remeh setiap lafaz yang keluar dari mulut kita, terlebih kalimat agung ini, karena di dalamnya tersimpan kekuatan yang dapat mengubah nasib dan mengangkat jiwa dari gelap menuju cahaya. Kalimat yang lahir dari kesungguhan hati, yang diucapkan dengan kesadaran penuh dan ketulusan mutlak, adalah kalimat yang bukan hanya didengar oleh telinga langit, tetapi juga dirasakan oleh Allah dalam kasih sayangnya yang tiada bertepi. Maka marilah kita jaga setiap pengucapan, agar kalimat suci itu menjadi penolong, pelindung, dan pengantar kita ke alam yang penuh rahmat dan kebahagiaan sejati. Bab 2. Rahasia frekuensi ruhani dalam kalimat. Setiap kata yang keluar dari lisan manusia bukan hanya bunyi kosong yang lenyap di udara. Ia membawa gelombang, membawa getaran yang lahir dari dalam jiwa. Dan ketika kalimat itu adalah nama Allah, maka ia tidak hanya menjadi suara, tapi energi yang menggetarkan alam semesta. Kalimat agung yang menembus langit ketujuh memiliki frekuensi yang tak bisa ditangkap oleh telinga duniawi, namun diterima dan dikenali oleh para penjaga langit,
oleh malaikat yang berada dalam barisan suci, dan oleh arasy yang memayungi seluruh ciptaan dengan izinnya. Kalimat itu mengandung nur, cahaya yang menyala lembut namun kuat menembus batas dimensi, membawa pesan bahwa ada hamba di bumi yang sedang menyebut nama Tuhannya dengan cinta. Ketika seorang hamba mengucapkan nama Allah dengan hati yang hadir sepenuhnya, kalimat itu bergerak. Ia naik, melewati penghalang-penghalang dunia, menembus lapisan-lapisan langit satu persatu. Setiap lapisan langit memiliki penjaganya, dan tidak semua kalimat bisa melewati gerbang itu. Kalimat yang dibalut dengan ria, ujub, atau tanpa kesadaran akan terhenti, tertahan, atau kembali membisu di dunia. Namun kalimat yang suci, yang keluar dari dada yang remuk karena rindu dan takut kepada Allah akan dikenali. Malaikat penjaga akan membuka pintu-pintu langit baginya karena mereka tahu kalimat itu membawa tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku bersama hambaku ketika dia mengingatku." Maka setiap kali kita mengucap namanya, dia pun hadir. Bukan hadir dalam bentuk yang bisa kita lihat, tapi hadir dalam getar hati, dalam tenang jiwa, dalam lapang dada yang tiba-tiba kita rasakan. Kalimat itu bukan hanya membumbung ke langit, tapi juga memanggil rahmat-Nya turun ke bumi. Maka tak heran bila kita merasa ringan setelah berzikir, seolah beban yang berat itu diangkat perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Itulah rahasia ruhani kalimat suci. Ia tidak hanya membawa kita naik, tapi juga menarik kasih sayangnya turun menghampiri. Kalimat agung itu tidak memerlukan bahasa puitis atau retorika indah. Ia bisa sesederhana "Ya Allah" yang diucapkan dengan linangan air mata. Bisa berupa astagfirullah yang lahir dari kesadaran akan dosa dan rasa ingin kembali. Bisa pula berupa la ilaha illallah yang menyatu dengan nafas, menjadi ritme kehidupan, menjadi detak yang mengingatkan bahwa tiada yang lebih layak disembah selain Dia. Kalimat ini bila diucap dengan sepenuh hati akan menjadi bagian dari ruh. Ia akan menyatu dalam darah, dalam napas, dalam langkah, dalam setiap detik hidup kita, dan terus mengalir bahkan ketika lisan telah diam. Dan saat kalimat itu benar-benar mencapai langit ketujuh, maka tidak hanya cahaya yang naik, Allah akan mengutus cahaya lain turun untuk membalasnya. Bisa jadi berupa kedamaian dalam hidup, terkabulnya doa-doa yang dulu tak terjawab, atau ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Itulah hadiah dari langit untuk mereka yang menyebutnya bukan hanya dengan mulut, tapi dengan seluruh kesadaran jiwa. Maka jangan pernah remehkan satu kalimat zikir yang kau ucapkan dengan hati yang penuh. Karena bisa jadi satu kalimat itulah yang akan menjadi sayapmu menuju langit kelak. Bab 3. Langit ketujuh dan arasy yang mulia. Langit ketujuh bukan sekadar tempat tinggi di luar jangkauan manusia, tapi simbol dari puncak kedekatan ruh dengan Rabb-Nya. Di sanalah letak arasy, singgasana agung yang tak tersentuh oleh kotoran duniawi, dan di sanalah segala kalimat yang bersih, suci, dan jujur dilabuhkan. Arasy bukan hanya pusat kekuasaan, tapi juga pusat rahmat dan cinta. Dan setiap kalimat zikir yang lahir dari kesungguhan hati, bila sampai pada tingkatan itu, akan ditulis di sisinya sebagai tanda bahwa seorang hamba telah berhasil menembus batas kehinaan dirinya menuju kemuliaan yang hanya Allah mampu beri. Tak mudah sebuah kalimat menembus hingga ke sana. Ia harus melewati langit demi langit, melewati penjagaan para malaikat, melewati kabut tipis keegoan manusia, menembus gelapnya hati yang masih diliputi cinta dunia. Tapi bila kalimat itu benar-benar murni, benar-benar lahir dari pengakuan dan kesadaran yang dalam, maka ia akan melesat bagai cahaya yang tak terbendung. Malaikat penjaga langit mengenalnya, bukan karena bunyinya, tapi karena getaran yang ia bawa. Getaran cinta, penghambaan, dan rasa berserah yang dalam. Disebutkan dalam riwayat bahwa kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba dalam kesunyian malam, dengan linangan air mata dan dada yang sesak oleh rindu kepada Allah, bisa menggetarkan langit ketujuh. Bahkan para malaikat yang menghuni lapisan langit itu pun menghentikan zikir mereka sejenak untuk mendengarkan lantunan kalimat dari bumi yang bercahaya. Mereka lalu berkata, "Ini adalah suara hamba yang hatinya terbakar cinta. Wahai Tuhanku,
Izinkan kami turun membawa rahmat-Mu kepadanya. Betapa agungnya satu kalimat yang lahir dari hati yang jujur dan berserah. Ar-Rasy tidak terbuat dari materi dunia. Ia bukan dari emas, bukan dari cahaya biasa, melainkan dari sesuatu yang tidak mampu didefinisikan oleh akal manusia. Namun ia mengenali kalimat yang benar. Ia mengenali suara rindu seorang hamba yang memanggil nama Allah dari tempat yang paling sepi, dari lorong-lorong kehidupan yang gelap, dari hati yang selama ini tertutup dan kini terbuka oleh cahaya. Dan saat kalimat itu tiba di sisi Ar-Rasy, maka catatan kehidupan hamba itu berubah. Tidak lagi dipandang sebagai manusia biasa, tapi sebagai kekasih Allah, karena ia telah menyerahkan hatinya tanpa syarat. Langit ketujuh adalah tempat para ruh mulia beristirahat, tempat segala keputusan Allah diturunkan, dan tempat di mana cinta paling tulus disimpan. Bila kalimat kita sampai ke sana, maka hidup kita akan menjadi lain. Akan ada hal-hal tak terduga terjadi, kebahagiaan yang datang tanpa sebab, jalan keluar yang muncul dari kesulitan yang paling buntu, dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Karena saat kalimat kita diterima oleh Ar-Rasy, itu berarti kita telah dikenal olehnya. Dan bila Allah sudah mengenal seorang hambanya, maka langit, bumi, dan seluruh makhluk pun akan mencintainya. Bab 4. Menghidupkan kalimat dalam hati, bukan sekadar lisan. Kalimat suci yang menembus langit tidak akan pernah lahir dari lisan yang terburu-buru. Ia bukan sekadar ucapan yang keluar karena kebiasaan atau hafalan belaka. Kalimat yang benar-benar memiliki kekuatan spiritual adalah kalimat yang tumbuh dari dalam, dari hati yang terbangun, dari kesadaran yang menyala, dari jiwa yang telah melalui malam-malam panjang penuh perenungan. Lisan bisa mengucapkan ribuan kata dalam sehari, tapi hanya sedikit yang benar-benar naik ke langit. Hanya kalimat yang diiringi dengan rasa yang tulus dan hati yang sadar yang akan diterima oleh langit ketujuh. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas zikir. Kita mengucapkan tasbih dan tahmid tanpa jeda, namun hati kita tetap gelisah, hidup kita tetap terasa kosong. Bukan karena zikir itu tidak punya kekuatan, tapi karena hati kita belum terhubung dengannya. Kalimat agung tidak hanya butuh suara, tapi butuh ruh. Ia harus dihidupkan, dipelihara, dan ditumbuhkan dalam keheningan. Setiap hurufnya harus disiram dengan rasa harap dan takut. Setiap lafaznya harus diiringi dengan kesadaran bahwa kita sedang memanggil nama Tuhan yang menciptakan semesta. Bayangkan, bila seorang kekasih menyebut nama orang yang ia cintai, tentu ia tidak akan melakukannya dengan datar dan hambar. Ia akan mengucapkannya dengan perasaan, dengan getaran di dada, dengan sorot mata yang bersinar. Begitu pula ketika kita menyebut nama Allah. Bila tidak ada rasa, bila tidak ada cinta, bila tidak ada getaran, maka nama itu hanya akan terucap, tapi tak pernah sampai. Kalimat itu akan berputar di mulut, namun tidak akan menemukan jalan ke langit. Ia perlu hati yang hidup untuk membawanya terbang tinggi. Menghidupkan kalimat dalam hati bukan perkara sekejap. Ia adalah proses panjang di mana seseorang membersihkan jiwanya dari kesombongan, dari kelalaian, dari segala debu dunia. Ia belajar untuk hadir, untuk sadar, untuk berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk dunia, dan benar-benar mendengarkan suara hatinya. Saat hati sudah mulai bisa merasakan kehadiran Allah, maka kalimat-kalimat suci itu akan keluar dengan sendirinya. Bukan karena dipaksa, tapi karena hati sudah tak bisa menahan rindu. Itulah kalimat yang menembus langit. Kalimat yang lahir karena cinta, bukan karena kebiasaan. Dan ketika hati sudah hidup bersama kalimat itu, maka seluruh hidup pun ikut berubah. Kita tidak lagi bicara sembarangan, tidak lagi berbuat sesuka hati, karena kita tahu bahwa setiap kata dan perbuatan bisa membawa kita lebih dekat atau justru lebih jauh dari langit. Kalimat agung bukan hanya zikir, tapi cermin jiwa. Ia menunjukkan siapa kita dan kemana arah hidup kita. Maka jagalah hati agar ia tetap hidup. Karena hanya hati yang hidup yang bisa menghidupkan kalimat, dan hanya kalimat yang hidup yang bisa menggetarkan langit ketujuh. Bab 5. Ketika langit membalas kalimat dari bumi. Tak ada satupun kalimat zikir yang tulus yang hilang sia-sia. Setiap lafaz yang terucap dari hati yang remuk redam,
dari jiwa yang berserah, dicatat dengan teliti oleh malaikat dan dihadapkan kepada Allah. Dan saat kalimat itu sampai ke langit ketujuh, ia tidak hanya diam di sana, tetapi memantul kembali, bukan sebagai gema, melainkan sebagai balasan. Langit punya cara sendiri untuk menjawab doa dan zikir seorang hamba. Kadang dengan kedamaian yang turun tiba-tiba, kadang dengan petunjuk yang lembut masuk ke dalam hati, dan kadang dengan datangnya rezeki dari arah yang tak pernah disangka. Allah tidak pernah lalai dari hambanya. Bahkan ketika zikir itu lirih dan penuh air mata, ketika ia terucap dalam ruang gelap tanpa siapapun yang tahu, langit tetap terbuka mendengarnya. Dan dalam kegelapan itulah biasanya cahaya jawaban muncul paling terang. Karena Allah tidak hanya melihat suara, tapi melihat keadaan hati yang mengucapkannya. Jika hati itu sedang luka dan masih mampu menyebut namanya, maka kalimat itu menjadi lebih mulia di sisinya daripada zikir 1000 orang dalam kelapangan. Kalimat dari bumi yang disertai keikhlasan akan membelah tabir langit satu persatu. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk membawa rahmat turun ke arah pengucapnya. Mungkin kita tak merasakannya langsung, tapi tiba-tiba hidup menjadi ringan. Masalah yang begitu lama menyesakkan tiba-tiba mendapat jalan keluar. Hati yang selama ini murung tiba-tiba menjadi tenang. Semua itu adalah bentuk jawaban langit. Bukan dengan suara, tapi dengan keadaan. Bukan dengan pelukan yang tampak, tapi dengan ketenangan yang melingkupi tanpa sebab yang jelas. Ketika seseorang terbiasa menghidupkan kalimat suci dalam hidupnya, maka hidupnya pun akan menjadi gema dari zikir itu sendiri. Setiap langkahnya seolah diiringi oleh perlindungan malaikat. Setiap ucapannya membawa keberkahan, dan setiap masalah yang ia hadapi terasa memiliki makna yang dalam. Bahkan jika langit belum menjawab dengan perubahan keadaan, zikir itu tetap menjadi pelipur lara, menjadi teman setia, menjadi penjaga hati yang tak pernah mengkhianati. Karena pada hakikatnya, balasan langit bukan selalu berbentuk duniawi, seringkali ia hadir dalam bentuk keteguhan dan ketentraman. Dan bila pada akhirnya seorang hamba wafat dalam keadaan lisannya terus menyebut kalimat agung itu, maka langit akan menyambutnya bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai kekasih. Ruhnya akan naik bersama kalimat yang selama ini ia jaga. Ia akan dikenali oleh para malaikat yang dulu membukakan jalan bagi zikirnya. Dan ketika ia tiba di hadapan Allah, ia tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa persembahan, zikir yang hidup, doa yang setia, dan cinta yang ia pelihara dalam diam. Dan langit pun akan berkata, inilah hamba yang menyebut nama Tuhannya, meski dunia tak mendengarnya. Bab 6. Jiwa yang dibentuk oleh kalimat. Kalimat suci yang berulang kali diucapkan, lambat laun akan membentuk karakter jiwa seseorang. Ia tidak hanya menjadi rutinitas ibadah, melainkan menjadi napas hidup yang menenun ulang cara berpikir, cara merasa, dan cara menghadapi dunia. Zikir yang mendalam akan menghaluskan hati, menajamkan nurani, dan menumbuhkan cahaya batin yang sulit dijelaskan oleh logika. Mereka yang membiasakan menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran akan menemukan dirinya berubah. Tidak karena kekuatan dirinya sendiri, tapi karena kalimat itu telah mengubah jiwanya dari dalam. Kalimat agung itu bekerja seperti mata air yang terus mengalir ke dalam lembah hati yang sebelumnya kering. Semakin sering ia mengalir, semakin subur tanah jiwa itu. Dari tanah yang sebelumnya penuh debu amarah dan semak belukar hawa nafsu, tumbuhlah taman ketenangan dan pohon keikhlasan. Orang yang dahulunya mudah terpancing emosi, perlahan menjadi sabar. Yang sebelumnya diliputi kecemasan, kini memiliki ketenangan yang tak tergoyahkan. Semua ini bukan hasil teori atau ceramah, melainkan hasil dari menghidupkan kalimat suci dalam kesunyian pribadi. Jiwa yang terbentuk oleh kalimat tidak akan mudah runtuh meski dunia mengguncangnya. Saat badai ujian datang, ia tidak terbawa oleh angin panik, karena di dalamnya telah tertanam kekuatan ruhani yang besar. Ia percaya, karena telah merasakan sendiri bahwa setiap kali ia menyebut nama Allah, ada bagian dari dirinya yang dikuatkan. Bahkan ketika manusia lain mengecewakan, saat kenyataan tak sejalan dengan harapan, jiwanya tetap kokoh, karena ia tak bergantung pada dunia, tapi pada zat yang memiliki segala-galanya. Tak hanya itu, kalimat itu juga
memberi arah dalam kebingungan. Ketika manusia lain mencari makna hidup melalui pencapaian materi atau pengakuan sosial, seorang yang terbentuk oleh zikir menemukan arah melalui ketundukan. Ia sadar bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling hebat di mata dunia, tapi menjadi yang paling dekat di mata Allah. Ia mengukur langkahnya bukan dari seberapa banyak ia dikagumi, tapi seberapa tulus ia bisa menyebut nama Allah dalam kesendiriannya. Dan dari situ lahir kekuatan spiritual yang tak bisa dipalsukan, karena itu tumbuh dari hati, bukan dari kehendak untuk dipuji. Jiwa seperti inilah yang akan dikenali oleh langit. Ia tak selalu tampil mencolok, tapi nur di wajahnya membuat malaikat mencatatnya sebagai kekasih Allah. Ia mungkin tidak punya gelar atau pangkat, tapi hatinya bersinar lebih terang dari segala hiasan dunia. Ia adalah jiwa yang tidak hanya mengucapkan kalimat, tapi telah menjadi bagian dari kalimat itu. Dan ketika waktunya tiba untuk kembali kepadanya, maka langit akan tersenyum menyambutnya, karena ruh itu telah lama dikenali oleh kalimat yang ia jaga sepanjang hidupnya. Bab 7, kalimat yang menjadi penjaga di hari yang tak ada perlindungan. Akan datang satu hari di mana segala bentuk perlindungan dunia runtuh, harta tak lagi berarti, kedudukan tak lagi berguna, dan hubungan sosial terputus satu persatu. Hari itu disebut Yaumul Hisab. Hari ketika manusia berdiri sendirian di hadapan Rabb-Nya, mempertanggungjawabkan segala yang pernah ia lakukan. Di saat itulah, kalimat-kalimat yang dahulu ia ucapkan dalam diam, dalam sunyi, dalam tangis dan rindu kepada Allah, datang satu persatu sebagai saksi. Mereka menjadi penjaga, menjadi pembela, menjadi cahaya yang menerangi langkah kaki yang gemetar menuju pengadilan Tuhan. Bayangkan ketika semua yang pernah kita banggakan di dunia tidak lagi menyelamatkan. Namun satu kalimat, La ilaha illallah, yang kita ucapkan dengan ikhlas, muncul dan berkata, Ya Rabb, hamba-Mu ini pernah menyebut-Mu dalam gelap malam, dalam lelah hidupnya, dalam sepi yang penuh harap. Aku adalah saksi cintanya. Dan kalimat itu tidak dibantah. Ia disambut dengan cahaya dari Arasy, karena ia adalah kalimat yang diterima. Ia menjadi tameng dari panasnya neraka, menjadi jembatan di atas syirat, menjadi syafaat yang tak tertandingi nilainya. Bukan panjangnya amal yang menyelamatkan, tapi keikhlasan di dalamnya. Dan zikir adalah amalan paling sederhana namun paling dalam. Ia tidak perlu biaya, tidak perlu tempat, hanya butuh kesadaran. Namun justru karena kesederhanaannya, banyak yang menyepelekan. Padahal, kalimat zikir adalah simpanan rahasia. Ia bisa menjadi naungan di saat tak ada atap, bisa menjadi air di tengah kehausan mahsyar, bisa menjadi embun penyejuk di hari yang membuat seluruh umat menangis. Siapa yang hari ini menjaga kalimat itu dalam hidupnya, akan dijaga oleh kalimat itu kelak di saat dunia telah tiada. Dan lebih dari itu, kalimat itu akan menjadi penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Saat semua doa belum terjawab di dunia, saat semua usaha belum mendatangkan hasil, Allah menyimpan semuanya untuk saat yang lebih butuh. Saat ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali darinya. Kalimat itu akan hadir seperti janji yang ditepati, seperti pelukan yang menenangkan. Ia akan membela, ia akan menguatkan, karena ia pernah diucapkan dengan hati yang jujur. Dan tidak ada yang lebih dihargai oleh Allah selain kejujuran hamba-Nya dalam menyebut namanya. Maka mulai hari ini, ucapkanlah kalimat-kalimat suci itu bukan karena terburu waktu, bukan karena sekadar rutinitas, tapi karena engkau sadar, kelak hanya kalimat itulah yang akan berdiri bersamamu. Dunia akan memalingkan wajah, teman akan lupa, tubuh akan hancur, tapi kalimat itu akan tetap ada, menemani, melindungi, menjadi bukti cinta yang tak pernah mati antara seorang hamba dan Tuhannya. Dan jika Allah telah melihatmu dalam cahaya kalimat itu, maka apa lagi yang perlu ditakutkan dari hari pengadilan? Bab 8. Ketika kalimat menyatu dengan nafas. Ada saat dalam perjalanan ruhani seorang hamba, di mana kalimat zikir tidak lagi sekadar menjadi ucapan yang disengaja, melainkan berubah menjadi bagian dari napas. Ia tak lagi dipaksa untuk diingat, tak lagi diatur kapan harus dibaca. Ia mengalir dengan sendirinya,
sebagaimana jantung memompa darah, sebagaimana paru-paru menarik udara. Inilah kondisi rohani tertinggi, di mana zikir menjadi detak hidup. Dalam diam, dalam bekerja, dalam duduk, bahkan dalam tidur, ruh hamba itu terus berzikir, terus mengalun menyebut nama Allah, seolah jiwanya tak bisa hidup tanpa menyebutnya. Mereka yang mencapai derajat ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka telah melewati malam-malam panjang yang penuh air mata, telah bertahun-tahun menanam kalimat agung dalam batin mereka, dan kini pohon itu telah tumbuh kokoh. Kalimat itu telah menjadi bagian dari sistem ruh mereka. Bukan hanya diucap oleh lisan, tapi juga dirasakan oleh setiap sel tubuh. Bahkan dalam detik-detik hening, mereka bisa merasakan bahwa nama Allah mengalir dalam darahnya. Bukan karena keajaiban, tapi karena kedekatan yang terbangun oleh konsistensi dan cinta. Dalam fase ini mereka tidak merasa terpisah dari Allah, meski dunia sedang ramai. Karena yang ramai hanya luar, sedangkan di dalam hati ada ketenangan yang utuh. Mereka bisa menghadapi badai kehidupan tanpa kehilangan arah. Karena kalimat agung itu terus menjadi kompas yang menuntun mereka. Bahkan ketika cobaan menghantam, mereka tidak melawan dengan emosi, tapi dengan ketundukan. Kalimat zikir menjadi tameng dari kegelisahan, menjadi cahaya di tengah gelap, menjadi pegangan di saat segala hal terasa runtuh. Dan itulah kekuatan ketika kalimat menyatu dengan nafas. Tak banyak yang bisa menjelaskan bagaimana rasanya hidup dalam keadaan seperti itu. Tapi mereka yang merasakannya tahu bahwa itu bukan sekadar pengalaman, tapi anugerah. Ketika setiap tarikan nafas adalah tasbih dan setiap hembusannya adalah tahmid, maka hidup menjadi ibadah yang utuh. Tidak perlu selalu berada di sajadah, tidak harus selalu dalam doa yang panjang. Cukup hadirkan hati dalam nama Allah dan dunia pun tunduk. Mereka telah menjadikan hidup mereka sebagai zikir berjalan, dan langit pun mengenali irama ruhani mereka, seolah bumi telah melahirkan satu bintang yang bersinar dalam gelap. Dan kelak, ketika ruh mereka terangkat, ia tidak perlu lagi mencari jalan menuju langit ketujuh, karena ruh itu sudah hafal jalannya. Kalimat yang selama ini menyatu dalam nafas akan menjadi kendaraan. Ia akan membawa ruh itu dengan kecepatan cahaya, melewati segala penghalang, dan saat sampai di Arash, malaikat akan berkata, "Inilah ruh yang hidup bersama nama Allah." Ia tidak datang dengan tangan kosong, tapi dengan napas yang setiap hembusnya adalah bukti cinta. Maka apa lagi yang lebih mulia selain hidup dan mati dalam naungan kalimat agung yang tak pernah putus? Bab 9, kalimat yang membuka gerbang rahmat. Rahmat Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia turun bukan karena kita pantas, tapi karena Allah Maha Pemurah. Namun di balik luasnya rahmat itu, ada gerbang-gerbang ruhani yang harus diketuk. Dan salah satu kunci yang mampu membuka gerbang tersebut adalah kalimat agung yang tulus dari hati. Bukan kalimat panjang yang dihafal, bukan doa indah yang dirangkai dengan puisi, tapi kalimat yang keluar dari hati yang jujur, dari jiwa yang lelah namun tak putus berharap, dari insan yang bersimpu dalam kerendahan di hadapan Tuhannya. Sungguh, betapa sering kita merasa doa kita tak kunjung dijawab, padahal mungkin bukan doanya yang kurang, tapi kuncinya yang belum digunakan. Kalimat seperti, "Ya Allah, cukup Engkau bagiku," atau "La ilaha illallah" yang diucapkan dalam kondisi putus asa, justru menjadi kunci paling kuat untuk membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Kalimat ini tidak hanya membuka rahmat berupa rezeki, tapi juga rahmat berupa kelegaan batin, pengampunan, dan ketentraman jiwa. Semua itu bisa turun hanya karena satu kalimat, bila benar-benar hadir dari kedalaman rasa. Dalam catatan para arif, disebutkan bahwa kalimat yang diucapkan dalam hancurnya harapan duniawi adalah suara yang paling didengar oleh langit. Karena di saat itu, tidak ada lagi yang bisa diandalkan, kecuali Allah. Maka setiap kata yang lahir dari kesadaran bahwa hanya Allah yang mampu menolong, akan diterima dengan tangan terbuka oleh langit. Seperti anak kecil yang menangis dalam pelukan ibunya, begitulah zikir kita diterima oleh Tuhan. Dalam kasih sayang yang tak memilih waktu, tak menimbang layak atau tidak. Dan yang paling indah adalah ketika rahmat itu turun, bukan hanya menyentuh kita, tapi juga mereka yang kita cintai.
Kalimat agung yang kita jaga diam-diam di malam hari bisa menjadi sebab turunnya perlindungan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bahkan untuk mereka yang belum sempat kita temui. Karena kalimat itu tidak dibatasi oleh tubuh. Ia meluas, menyebar, menjadi gelombang kebaikan yang melintasi ruang. Zikir yang murni tidak hanya menjadi pengingat diri, tapi menjadi pelindung bagi lingkungan, menjadi penenang bagi rumah, dan menjadi berkah bagi hidup kita secara keseluruhan. Maka jangan pernah berhenti menyebut namanya. Jangan lelah menjaga kalimat itu di tengah kesibukan dunia. Karena kau tak tahu kapan kalimat itu akan mengetuk gerbang langit dan membuat hujan rahmat turun deras ke dalam hidupmu. Kadang kita tidak menyadari bahwa perubahan besar dalam hidup kita datang dari zikir kecil yang kita ucapkan di pagi hari dengan rasa syukur, atau dari kalimat istighfar yang kita ucapkan dalam sepi malam. Kalimat itu yang akan membuka, yang akan membebaskan, yang akan menghidupkan kembali harapan yang lama terkubur. Karena di balik satu kalimat ada langit yang mendengar dan ada Tuhan yang Maha menjawab. Bab 10. Kalimat terakhir sebelum ruh kembali. Setiap manusia akan sampai pada satu titik akhir, napas terakhir, detik terakhir, saat di mana dunia perlahan menjauh dan langit terbuka menyambut kedatangan ruh. Pada momen itu, seluruh kemegahan dunia sirna, semua ambisi mengecil, dan hanya satu hal yang paling berarti, kalimat terakhir yang keluar dari lisan atau yang tinggal dalam hati. Betapa beruntungnya mereka yang wafat dalam keadaan lisannya menyebut nama Allah. Kalimat La ilaha illallah yang selama ini dijaga, ditanam, dan dipelihara akan menjadi sahabat paling setia yang menuntun ruh menuju cahaya. Kalimat agung yang selama ini disebut dalam suka dan duka akan hadir seperti sinar yang menyambut jiwa. Ia datang bukan karena dipanggil, tapi karena telah menjadi bagian dari ruh itu sendiri. Tak ada lagi lisan yang bisa mengatur ucapan, namun jika hati telah terbiasa hidup bersama kalimat suci, maka di ujung nafas pun ia tetap hadir tanpa perlu disuruh. Kalimat itu menjadi pakaian ruh, menjadi bahasa batin, menjadi bekal terakhir sebelum perjalanan panjang menuju alam abadi dimulai. Dan langit yang selama ini mendengar, kini membuka dirinya dengan senyuman kasih. Di alam kubur, di mana semua hal tersembunyi di balik tanah, kalimat itu menjadi cahaya yang menerangi. Ia menjadi jawaban ketika ditanya oleh malaikat, menjadi pelindung dari kesendirian, menjadi penguat di tengah gelap yang sunyi. Kalimat yang selama ini mungkin dianggap remeh oleh banyak orang, kini menjadi satu-satunya yang mampu berbicara. Ia membela, ia menerangkan, dan ia menjadi tanda bahwa ruh ini pernah mencintai Allah dengan seluruh kesadarannya. Kalimat ini bukan sekadar zikir, tapi bukti cinta. Dan cinta selalu menemukan jalannya sendiri untuk menyelamatkan. Ketika hari kiamat tiba dan seluruh manusia dikumpulkan, kalimat itu kembali berdiri di samping ruh yang dulu menjaganya. Ia menjadi mahkota di kepala, menjadi sinar di wajah, menjadi pengantar menuju barisan orang-orang yang dikasihi. Karena mereka yang hidup bersama nama Allah akan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya. Dan ketika seluruh amal ditimbang, mungkin bukan banyaknya amal yang menjadi kunci, tapi ketulusan dalam menyebut satu nama suci, Allah. Satu kalimat yang penuh rasa bisa menjadi lebih berat daripada 1000 amal yang kosong dari hati. Maka sebelum ruh ini sampai pada titik akhir, marilah kita isi sisa waktu yang ada dengan kalimat yang agung itu. Bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai napas yang memberi arti. Kita mungkin tidak tahu kapan saat terakhir itu tiba, tapi bila kalimat ini telah menjadi teman hidup, maka ia akan hadir pula sebagai teman mati. Dan saat langit melihat ruh itu datang dengan namanya di dada, maka pintu-pintu akan terbuka, cahaya akan menyambut, dan Allah akan berkata, "Inilah hambaku yang tidak pernah melupakanku, bahkan dalam diamnya." Kini, kau telah mendengar satu kalimat agung yang selama ini mungkin kau ucapkan, tapi belum benar-benar kau rasakan. Kalimat yang sederhana, namun mampu mengguncang arasy, menyentuh langit ketujuh, dan kembali sebagai rahmat yang tak terduga. Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa menyebut namanya. Jangan biarkan dadamu hampa dari zikir yang hidup, karena bisa jadi satu kalimat itu
adalah penentu akhir hidupmu, penjaga kuburmu, penuntun ruhmu menuju cahaya. Jaga kalimat itu dan biarkan kalimat itu menjagamu.